Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Baik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan membahas sebuah produk elektronik di mana produk ini masih masuk ke dalam kebutuhan alat rumah tangga. Dan bagaimana info selengkapnya? Tonton terus video gue yang ini sampai habis. Dan saat teman-teman menonton video ini tentunya nanti kemungkinan akan melihat beberapa goresan-goresan kecil maupun beberapa noda sisa-sisa dari penggunaan yang sudah gue lakukan untuk rice cooker ini. Rice cooker ini sendiri itu gue beli di tahun 2021 dengan harga beli pada saat itu di 595 ribuan. Dan saat video ini dibuat di tahun 2024 di beberapa marketplace gue lihat harganya sudah mengalami kenaikan yaitu di kisaran 600 hingga 700 ribuan, dan ini harganya cukup bervariasi tergantung dari marketplace yang nantinya teman-teman pilih ya, ataupun toko-toko yang teman pilih nanti di marketplace tersebut. Dan menurut gue dari hasil melihat review dan banyaknya jumlah pembeli, menurut gue rice cooker jenis ini masih banyak disukai atau diminati bagi para penggunanya. Dan di satu paket pembelian nantinya teman-teman akan mendapatkan satu buah manual penggunaan. Di sini sudah disediakan dalam bentuk bahasa Indonesia sehingga mudah sekali nanti teman-teman untuk mengikuti instruksi atau panduan penggunaan dan bagaimana juga melakukan perawatan terhadap rice cooker ini nantinya. Dan di manual penggunaan ini sendiri, nah di bagian depan itu sudah ditulis tipe dari rice cooker yang sedang gue jelaskan di video kali ini. Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan satu buah lembar kartu garansi. Ini kartu garansinya resmi dari Yongma Magicom-nya sendiri. Dan tentunya yang terakhir nanti teman-teman akan mendapatkan dua buah lembar yang berisikan resep untuk beberapa masakan yang bisa teman-teman coba menggunakan rice cooker ini nantinya. Dan kemudian untuk item lainnya yang akan teman-teman dapatkan seperti biasa standar di rice cooker pada umumnya, yaitu mendapatkan satu buah sendok untuk nasinya sendiri nanti, dan kemudian juga satu buah sendok untuk model sop ya, kalau teman-teman memasak sop dengan rice cooker ini nantinya, atau jenis masakan lain lah yang menggunakan kuah. Dan selanjutnya satu buah cup nanti yang bisa teman-teman gunakan untuk memasak nasinya. Ini cup untuk takaran berasnya maupun juga takaran air. Dan selanjutnya ini berupa steam pot terbuat dari bahan plastik yang tentunya plastiknya tahan terhadap suhu panas dari rice cooker ini sendiri. Dan yang terakhir adalah inner potnya sendiri, dan inner pot ini sendiri memiliki kapasitas sebanyak 2 liter ya. Dan kalau informasi dari manual penggunaan yang disediakan dari rice cooker ini, itu dijelaskan jumlah cupnya ini sebanyak 3-11, artinya direkomendasikan itu paling sedikit menggunakan 3 cup, dan rekomendasi paling banyak itu menggunakan 11 cup untuk jumlah beras yang kita gunakan untuk dimasak di inner pot yang sudah disediakan ini. Dan berdasarkan pengalaman penggunaan gue selama kurang lebih dari 2 tahun ini, untuk satu porsi itu cukup dengan 1 cup ini penuh, tapi itu menurut gue porsinya cukup banyak ya. Tapi kalau teman-teman yang ingin menggunakan porsi yang dikurangin lagi, bisa teman-teman menggunakan takaran beras sebanyak setengah dari cup ini sendiri. Dan pada dasarnya di dalam inner pot ini sendiri juga disediakan atau tulisan untuk takaran seberapa banyak jumlah airnya. Tapi kalau udah sering digunakan, artinya sudah sering digosok saat kita mencuci, tentunya tulisan di dalam inner pot ini itu sedikit demi sedikit mulai hilang ya, seperti inner pot yang gue pakai saat ini. Tapi untuk melakukan memasak nasi, gue udah nggak menggunakan takaran itu. Jadi ini versi takaran yang udah gue gunakan saat ini, dimana untuk full 1 cup beras ini gue menggunakan ukuran air 1 cup plus setengah cup, artinya 1,5 cup air ini.
Dan jika dirasa satu cup ini untuk sendiri, misalkan nasinya terlalu banyak, teman-teman bisa mengurangi dengan setengah cup. Dan untuk takaran airnya, teman-teman bisa menggunakan 1/4 dari cup ini ya. Jadi yang pertama full 1 cup ini airnya, dan yang kedua cukup 1/4 aja airnya. Dan dari hasil percobaan gue berkali-kali, dan awalnya memang mengalami sedikit lengket ya, tapi setelah udah sering dipakai mungkin inner potnya udah mulai penyesuaian, jadi dari yang gue alamin berasnya udah nggak lengket lagi. Dan alasan pertama mengapa gue memilih rice cooker ini, dan tentunya gue akan melihat dari visual terlebih dahulu ya. Dari bentuk atau desainnya sendiri menurut gue ini cukup berbeda, dan desainnya cukup unik dari rice cooker yang ada pada umumnya. Dan untuk warnanya sendiri kali ini gue pilih warna hitam karena menurut gue lebih netral dan lebih cocok jika disatukan dengan warna apapun. Dan untuk bodinya sendiri di bagian atas ini menggunakan bahan plastik, dan modelnya itu sendiri model glossy, dan tentunya untuk warnanya itu warna hitam metalik, bukan warna hitam polos ya. Dan kemudian juga di bagian bodi sampingnya ini dikelilingi oleh bahan aluminium. Saat penggunaan pun juga teman-teman perlu berhati-hati, karena gue terkadang juga kalau tersenggol itu dan tangannya basah bisa ada struman sedikit ya. Dan kemudian di bagian depannya sendiri ini terdapat beberapa panel-panel. Di sini akan ditampilkan beberapa menu-menu nantinya yang bisa teman-teman pilih, dan bagaimana cara menggunakannya juga tentunya nanti bisa teman-teman ikuti instruksi yang sudah dijelaskan pada manual penggunaan yang sudah disediakan. Dan kemudian juga di bagian atas ini yang berwarna silver ini adalah berupa tombol untuk membuka bagian tutup atas rice cooker sendiri. Dan juga rice cooker ini menurut gue sudah didesain untuk memudahkan kita saat melakukan pembersihan ya, terutama untuk bagian cover dari pot di bagian atas ini. Dan di sini teman-teman bisa melakukan pembersihan setiap hari dengan mudah dengan membuka bagian atas penutup pot ini sendiri. Dan tentunya gue saranin untuk rutin melakukan pembersihan setiap hari. Dan juga di bagian atas ini untuk keluarnya uap panas saat kita melakukan proses pemasakan sudah didesain untuk bisa dengan mudah kita buka ya, dengan cara mengangkat seperti yang teman-teman lihat saat ini. Dan ini tentunya sangat mudah untuk teman-teman bersihkan. Dan kemudian di bagian dalamnya ini bisa teman-teman putar ke kiri dan nanti bisa dibuka seperti yang teman-teman lihat saat ini ya. Sehingga nggak hanya di bagian luarnya tapi di bagian dalam untuk saluran uapnya itu bisa teman-teman lakukan pembersihan secara menyeluruh. Dan saat pemasangannya pun cukup mudah tanpa menggunakan baut. Jadi teman-teman tinggal langsung letakkan dan sedikit dilakukan penekanan seperti ini, dan tutup di bagian atasnya sudah terpasang dengan baik. Tapi ada satu kekurangan yang gue rasakan ini perlu dilakukan perbaikan atau diimprove dari produsen rice cooker ini sendiri ya. Dari penggunaan gue, di mana rice cooker ini tidak memiliki sebuah fitur untuk mengalirkan atau menyimpan cairan dari uap air yang sudah menempel di bagian pot atas ini ya. Sehingga saat pertama kali kita selesai melakukan masak nasi, kemudian kita langsung membuka dan uap airnya itu langsung terkumpul full di bawah celah karet ini ya. Sehingga menurut gue sekali buka celah karet ini sudah cepat langsung terpenuhi dengan uap yang mencair ya. Dan salah satu solusi dari ini adalah gue biasanya setiap saat setelah membuka itu gue menyediakan satu buah kain lap atau kanebo khusus untuk bahan-bahan makanan ya, seperti piring ataupun sendok. Nah, kita bisa setelah membuka kita akan lap langsung di sini sehingga cairan tersebut langsung habis. Karena jika cairan uap ini nggak teman-teman bersihkan saat teman-teman menutup seperti ini, maka cairan tersebut akan jatuh ke dalam nasi yang sudah teman-teman masak sebelumnya. Makanya beberapa kolom komentar gue ngeliat juga ada beberapa komplain nasinya jadi kuning ataupun nasinya jadi lembek ataupun juga malah cepat basi. Oke, dan di sini gue akan coba kasih lihat ke teman-teman menu apa aja yang disediakan di rice cooker ini. Dan di tengah ini
ada sebuah layar atau panel kecil yang bisa teman-teman lihat nantinya sebagai indikator menu apa aja yang dipilih dan waktu proses yang sedang berlangsung saat memasak nantinya. Dan ini adalah mode pertama yang akan tampil yang teman-teman lihat saat pertama kali kita colokin ke listrik ya. Di sini di tombol start itu ada lampu merah, klip sebagai indikator standby, dan di bagian tengah ini, di bagian atas ini default akan memilih menu cook. Menu cook ini artinya dia untuk proses memasak nasi bisa dikatakan slow cook ya. Jadi ini normal, itu akan memakan waktu kalau pengalaman gue di sekitaran 30 hingga 45 menitan. Dan kemudian untuk menu yang kedua ini cepat. Pada dasarnya hampir sama dengan menu cook di sebelah kiri ini, tapi ini lebih cepat memakan waktu untuk proses pemasakannya ya. Kemudian juga di sini ada 12 menu lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Ini untuk versi yang gue beli di tahun 2021 ya. Tapi di tahun 2024 ini setelah gue baca itu ada beberapa variasi menu tambahan lain yang bisa teman-teman gunakan nantinya. Dan di sini ada menu nasi goreng, dan di awal itu gue pernah coba sih. Jadi di sini gue saranin untuk menggunakan bumbu instan ya. Jadi standar bumbu yang udah dalam bentuk kemasan itu. Jadi menurut gue lebih mudah untuk menggunakan menu ini. Karena menurut gue kalau menggunakan bumbu-bumbu manual yang kita perlu iris-iris terlebih dahulu, dan menurut gue kurang cocok untuk coba dimasak dengan menggunakan rice cooker ini, karena diperlukan untuk proses tumis-tumisan terlebih dahulu ya. Dan menurut gue untuk panasnya itu di rice cooker ini cukup berbeda kalau kita menggunakan api dari kompor secara langsung. Dan menurut gue ini cukup kurang sih. Menurut gue feel atau rasa nasi gorengnya itu cukup berbeda lah dengan nasi goreng yang kita masak dengan menggunakan api dari kompor atau tungku ya. Dan kemudian juga di sini ada beras merah, nasi sushi, kemudian bubur. Dan juga kalau menurut gue untuk menu-menu yang modenya itu mode rebus atau kukus dengan rice cooker ini menurut gue itu lebih cocok ya dan lebih masuk akal. Dan kemudian juga di sini ada menu auto clean, dan ini cocok banget buat teman-teman yang nggak suka pot rice cookernya itu dicuci dengan menggunakan sabun cuci ya. Karena ada beberapa orang yang cukup sensitif ataupun cukup peka terhadap rasa dari sabun yang udah bercampur dengan nasi yang udah dimasak. Jadi dengan menggunakan auto clean ini cukup membantu. Jadi pot yang udah dipakai diisi air lagi, kemudian teman masukkan lagi, kemudian klik tombol menu, pilih auto clean, kemudian pilih start, dan nanti dia akan mulai melakukan proses pemanasan. Dan di sini defaultnya ya bawaan dari sistem rice cooker sendiri itu selama 30 menit. Dan di sini karena gue nggak ada isinya, jadi langsung gue cancel aja dengan menekan tombol di sebelah kiri yang teman-teman lihat saat ini ya. Dan kalau di cancel dia default balik lagi seperti semula saat kita melakukan colok listriknya pertama kali. Oke, dan kemudian di sini ada tombol preset atau timer, dan ini pasangannya menu dari waktu atau menit ya. Waktu itu mengindikasikan jam, kemudian ini menitnya. Dan kalau ingin memulai, teman-teman bisa pencet tombol preset timer ini, dan kemudian pilih waktu untuk menentukan jamnya berapa lama, dan kemudian tombol menit untuk merubah waktu menitnya ya. Dan ini bisa kita gunakan untuk mode auto cook ya, atau otomatis dia akan mulai proses masak sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalkan di sini kita set waktu 4 menit, artinya nanti setelah 4 menit maka rice cooker ini akan mulai melakukan proses memasak nasi atau menanak nasinya. Dan ini salah satu fitur yang gue suka dan mengapa gue beli rice cooker ini, karena cukup membantu sekali untuk gue waktu proses sahur ya. Karena sebelum tidur gue udah setting duluan waktunya, udah gue masuk
udah cuci berasnya, kemudian gue masukin, setting waktunya beberapa menit, misalkan setengah jam sebelum sahur itu nasinya udah matang, atau 1 jam sebelum sahur nasinya udah matang. Jadi gue menggunakan fitur waktu ini, dan ini udah gue coba terus dan memang sangat membantu sekali buat gue. Dan ini juga ada beberapa menu lainnya, ada menu kukus, untuk menu cake, kemudian yogurt, kemudian juga untuk masak beras merah dan lain sebagainya. Dan setiap menu-menu ini untuk waktunya semua dijelasin di manual penggunaan yang nantinya bisa teman-teman baca, dan juga bagaimana cara proses memasaknya juga udah detail di manual penggunaannya dijelasin di sini. Dan sekian video dari gue. Jika teman-teman ingin mendapatkan update informasi seputar produk-produk yang menggunakan teknologi secara gratis, boleh di subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.